Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Apakah rohani kita bertumbuh? Ayat firman Tuhan terambil dalam Filipi 1 ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Saudaraku yang saya kasihi, salah satu tanda hidup yang sehat adalah adanya pertumbuhan. Seorang bayi yang baru lahir harus mengalami kenaikan berat badan secara berkala sebagai indikator bahwa bayi itu sehat. Kemudian, bila bayi itu sehat, maka dia akan mengalami pertumbuhan secara fisik, kemampuan motorik, sensorik, komunikasi, dan juga emosi serta mental. Pertumbuhan ini terus berlangsung hingga anak tersebut dewasa. Sesungguhnya, hal ini pun terjadi pada manusia rohani kita. Saat lahir baru, kita semua adalah bayi-bayi rohani yang harus bertumbuh. Pertumbuhan kerohanian adalah pertanda bahwa manusia rohani kita sehat. Pertumbuhan rohani juga akan menjadikan kita dewasa di dalam roh dan dapat mengerti maksud dan rencana Allah dalam hidup kita. Dalam hal pertumbuhan rohani, ukuran kedewasaannya bukanlah berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen. Kita bisa saja sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya, tetapi bila kebenaran firman Tuhan tidak menghasilkan perubahan dalam hidup kita, maka kita harus waspada. Jangan-jangan iman kita tidak bertumbuh. Ukuran kedewasaan rohani kita diukur dari perubahan hidup dan apa yang kita hasilkan di dalam hidup ini. Di penghujung hidupnya, Rasul Petrus menuliskan surat kepada orang-orang percaya, termasuk kita semua, bahwa kita perlu dengan sungguh-sungguh mengusahakan pertumbuhan rohani ini agar kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan panggilan yang diberikan kepada kita, yakni untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan hidup memuliakan nama-Nya. Saat ini, marilah kita merenungkan kembali kondisi kerohanian kita. Adakah perubahan yang terjadi dalam hidup kita? Buah apakah yang telah atau sedang kita hasilkan sekarang ini berkenaan dengan panggilan kita masing-masing? Saudaraku yang saya kasihi, setiap orang pasti menjadi tua, tetapi untuk menjadi dewasa rohani adalah sebuah pilihan. Rutin pergi ke gereja hanya akan menjadikan kita orang Kristen yang rajin beribadah. Tetapi bila kita ingin mengalami pertumbuhan
dan dewasa secara rohani, maka kita harus mengusahakannya. Kita perlu dengan serius berusaha untuk mengenal Allah dan kuasa kebangkitannya yang akan memperbaharui hidup kita, menjadikannya semakin serupa dengan Kristus. Jadi saudaraku, bagaimana kita menilai pertumbuhan rohani kita selama beberapa tahun terakhir ini? Adakah iman kita kepada Tuhan membawa perubahan yang signifikan bagi hidup kita? Mari, ambillah komitmen untuk sungguh-sungguh mengusahakan pertumbuhan rohani kita agar kita mengalami perubahan hidup dan dipakai Tuhan untuk memberkati sesama. Ketahuilah, kedewasaan dalam orang Kristen diukur hanya dengan satu ujian, yakni seberapa dekat kita dengan karakter Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Selidikilah hidup kami Tuhan. Kami mau mengalami pertumbuhan dalam iman dan kerohanian kami, agar kami dapat memenuhi panggilan-Mu dan hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami. Ya Tuhan, saat ini kami rindu berdoa bagi setiap pendengar-pendengar renungan dan doa ini. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup, masalah, baik masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah hutang piutang, masalah apapun itu, kami berdoa, di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu punya cara untuk menolong kami. Engkau tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kami. Secara manusia mungkin sulit, mungkin mustahil, tapi kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tolonglah anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka boleh tetap percaya, tetap berserah, tetap berharap kepadamu, tetap setia dalam menanti janji-Mu. Berikanlah bagi mereka ketenangan, baik ketenangan hati maupun pikiran, agar di tengah-tengah proses kehidupan ini, mereka tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa atau hilang pengharapan. Hiburkanlah setiap hati anak-anak-Mu yang susah. Kuatkanlah hati yang lemah. Biarlah kasih Tuhan boleh menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit. Kami bersatu hati, kami mengangkat hati kami berseru, Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap tubuh anak-anak-Mu. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh yang mengganggu, kami hancurkan. Biarlah kuasa kesembuhan boleh nyata terjadi bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami yang lemah, kami sudah dikuatkan. Kami yang sakit, kami sudah disembuhkan. Kami yang susah sudah dihiburkan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dan segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Ampunilah segala kesalahan kami di sepanjang hari ini, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan.
Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Lindungilah kami di sepanjang malam hari ini. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini hamba-Mu berdoa, kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.